Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IPS akan mempresentasikan keragaman sosial budaya, etnis, bahasa, agama, ekonomi di Indonesia. Di sini saya Nadlifa Yasmina Fajri bersama rekan-rekan saya ada Cindy Anggraini, Anissa Nanda Febriani, dan Adhilni Janati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian keberagaman. Keberagaman merupakan keadaan atau kondisi dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan terdiri atas banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman tinggi yang terbentuk atas beberapa perbedaan pada aspek seperti ras, agama, golongan, suku bangsa, dan jenis kelamin. Keberagaman di Indonesia juga dipengaruhi oleh keadaan alam yang berbeda pada tiap-tiap wilayah. Hal tersebut tentunya menghasilkan keberagaman ekonomi, wilayah, dan lingkungan. Selanjutnya, beberapa keberagaman yang terjadi di Indonesia terdapat dalam beberapa bidang seperti sosial budaya, etnis, bahasa, agama, dan ekonomi. Keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya adalah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Contoh dari keberagaman sosial budaya ini, yang pertama ada rumah tradisional, yang kedua ada makanan tradisional, yang ketiga ada alat musik tradisional, dan yang keempat ada bahasa daerah. Keragaman etnis atau suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Contoh dari keragaman etnis yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Aceh, suku Minangkabau, suku Ambon, suku Asmat, dan suku-suku lainnya. Keragaman bahasa adalah suatu kondisi di mana di dalam masyarakat terdapat banyak bahasa-bahasa. Indonesia memiliki keberagaman bahasa karena setiap sukunya memiliki bahasanya masing-masing untuk mereka berkomunikasi. Banyaknya ragam bahasa daerah tersebut, maka sudah sepatutnya tugas sebagai warga negara ialah menjaga dan melestarikannya agar tidak punah. Selain itu, meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, namun sudah sepatutnya kita sebagai warga negara tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Contoh dari keragaman bahasa yaitu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Bali, bahasa Minangkabau, bahasa Aceh, bahasa Betawi, dan keberagaman agama. Agama adalah sistem kepercayaan terhadap adanya Tuhan dalam kehidupan. Jadi, keberagaman agama adalah aneka ragam agama yang terdapat di Indonesia. Negara Indonesia mengatur kebebasan beragama bagi rakyatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa agama yang diakui dan disahkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ekonomi di Indonesia. Keberagaman ekonomi di Indonesia adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di masyarakat beragam atau berbeda-beda. Keberagaman ekonomi di Indonesia dipengaruhi dengan keadaan alam atau geografis di dekat tempat tinggal penduduk. Aktivitas ekonomi dilakukan oleh penduduk tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa jenis keberagaman ekonomi penduduk Indonesia seperti yang pertama ada pertanian. Indonesia merupakan negara agraris di mana lahan untuk pertanian sangat luas.
beberapa hasil pertanian yang dihasilkan para petani di Indonesia seperti padi, jagung, umbit, tembakau, kelapa sawit, cengkeh, kopi, dan lainnya. Yang kedua ada perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan berupa menanam tanaman keras. Beberapa tanaman yang dihasilkan perkebunan di Indonesia seperti karet, kelapa sawit, tebu, dan juga teh. Yang ketiga ada peternakan. Peternakan merupakan kegiatan atau usaha untuk memelihara binatang dalam bentuk perkembangbiakan maupun pertumbuhan. Beberapa usaha peternakan contohnya seperti peternakan hewan kecil, yaitu kelinci, domba, dan babi. Peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Dan peternakan unggas, ada ayam, itik, dan juga burung. Yang keempat, ada perikanan. Perikanan dibagi menjadi budidaya dan peningkatan perkembangan ikan penggemuk. Yang kelima, ada pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengambil sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi dengan sistem penggalian atau penambangan. Beberapa contoh hasil tambang seperti logam, ada timah, besi, dan nikel. Dan sumber energi minyak bumi, ada gas, batu bara, dan minyak bumi. Dan yang ketujuh ada perindustrian. Perindustrian merupakan memproduksi barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya industri pakaian, tas, sepatu, ataupun makanan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu nomor 8 ada perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau penjual ke pembeli. Dan di tingkat internasional terjadi ekspor dan impor. Contoh dari perdagangan di Indonesia seperti berjualan sembako, membuka toko yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat, seperti toko elektronik, toko pakaian, toko makanan, dan lainnya.